Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 8 bagian 1 membangun masyarakat yang beradab. Oke, sebelum kita memulai berdoa terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Pada bab 8 membangun masyarakat yang beradab ini kita akan mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Yang kedua, kita akan berusaha membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Namun, kita hidup berdampingan seperti bersama keluarga, warga sekolah, dan masyarakat. Agar dapat hidup rukun, perlu adanya alat yang mempersatukan, yaitu peraturan. Nah, apakah peraturan itu sama di semua tempat? Siapa yang membuat peraturan? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Yuk kita cari tahu ya, bagaimana hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Oke, untuk topik A, yaitu norma dalam adat istiadat daerahku. Coba, apakah kalian ada yang tahu apa itu norma? Terus adat istiadat juga apakah itu? Adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Sebutkan. Nah, ini ada percakapan. Dara, ceritakan keunikan Bali pada kami. Di sana adat istiadatnya kental ya. Saat nyepi di sana tidak ada aktivitas di luar. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Yang kalian katakan benar, teman. Tahukah kalian? Indonesia dengan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Oke ya. Mari kita mencari tahu pada kegiatan kali ini, session kali ini, kalian akan mencari informasi mengenai norma maupun adat istiadat yang ada di sekitar kalian melalui wawancara kepada warga sekolah. Kalian dapat memaksimalkan waktu yang kalian miliki untuk melakukan wawancara. Sebelum memulai, perhatikan instruksi berikut dengan seksama. Oke, kalian buat tabel ya, seperti contoh di samping ya. Ada nomor, narasumber, norma atau adat istiadat, daerah asal norma atau adat istiadat, paraf. Nah, carilah 5 orang narasumber yang dapat kalian wawancara, kemudian lakukan wawancara sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh guru kalian. Mintalah izin terlebih dahulu sebelum memulai. Gunakan etika dan sopan santun saat melakukan wawancara. Setelah selesai, mintalah paraf orang tersebut di tabel yang kalian buat. Oke. Kemudian untuk session lakukan bersama dalam kegiatan ini kalian akan berbagi informasi berdasarkan hasil wawancara. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan wawancara ke 5 orang yang berbeda, nanti kalian mempresentasikannya gitu ya. Di depan teman-teman kalian ya, saling menceritakan ciri khas masing-masing daerah yang diceritakan oleh 5 orang itu. Jadi sebelum memulai, perhatikan instruksi berikut ya dengan seksama ya. 1. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah dibagi oleh guru kalian. 2. Pelajari lembar kerja hasil wawancara kalian. 3. Diskusikan mengenai norma dan adat istiadat yang telah kalian dapatkan dari hasil wawancara sebelumnya.
Nanti yang keempat, setelah itu ceritakan secara bergiliran mengenai norma dan peraturan yang ada di keluarga dan daerah kalian kepada anggota kelompok. Simak dan tulis apa yang teman kalian sampaikan. Oke ya? Bagus kan? Iya, coba apa yang hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Kemudian apakah kalian mengenali akar budaya kalian? Dari suku mana ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian berasal? Apa saja yang pernah diajarkan ayah, ibu, kakek, dan nenek pada kalian? Apakah kalian harus menggunakan cara bicara tertentu jika berbincang dengan mereka? Bagaimana ajaran yang kalian terima dari ayah, ibu, kakek, dan nenek? Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghargai ajaran tersebut? Oke ya, kita belajar lebih lanjut, berkenalan lebih dalam dengan Indonesia. Ya. Di beberapa daerah itu ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun bukan warga di tempat itu. Masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Di Bali, ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Kemudian di suku Baduy sana, di masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, itu memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik, termasuk kamera, tidak ada listrik di area tersebut. Nah ya, masyarakat juga tidak boleh menggembala ternak di area aliran sungai, tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu, dan masih banyak aturan lain. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam. Misalnya penyimpanan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Ya, kemudian ada pula masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Itu di sana memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Namun masyarakat ini memiliki peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu 1. Hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya. 2. Tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. 3. Tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. 4. Semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Oke, saatnya memilih tantangan ya. Tertarik untuk misi tambahan dalam mengenal ciri khas Indonesia? Oke, yuk kita lakukan tantangan berikut. Siapkan tabel wawancara seperti yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Narasumbernya siapa, norma atau adatnya apa, daerah asal normanya di mana, kemudian tanda tangan. Oke ya, pastikan tetangga kalian berasal dari daerah yang belum kalian dapatkan informasinya di sekolah. Lakukan wawancara seperti yang telah kalian lakukan di sekolah. Carilah 3 narasumber yang dapat kalian wawancara. Mintalah izin sebelum mulai, gunakan etika dan sopan santun saat melakukan wawancara. Setelah selesai, mintalah para orang tersebut. Gitu. Sama ya, seperti yang tadi ya. Oke. Selanjutnya, topik yang B, kini aku menjadi lebih tertib. Ya. Apakah perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis? Mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Ini ada percakapan. Ian, apa yang kamu lakukan? Buang ludah? Mengapa buang ludah di situ? Itu tidak sopan. Kamu akan mendapat sanksi.
kamu akan mendapat teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Nah, adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia ya. Tahukah kalian ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia? Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu. Ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Oke, di-spill ya, tulis di buku kalian ya. Atau kita cari tahu yuk, supaya kalian lebih mengetahui apa itu peraturan dan bagaimana peraturan diterapkan. Lakukan aktivitas berikut ini. 1. Guru kalian nanti akan meminta kalian mengambil satu buah kartu berisi tulisan atau gambar lokasi tertentu. Setelah mengambil kartu itu, ambillah alat tulis kalian. Tuliskanlah dalam buku tugas hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di tempat itu. Tuliskan juga apa yang kira-kira akan terjadi jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang di tempat itu. Pada kegiatan ini, kalian akan diminta untuk bermain peran. Sebelum bermain peran, ada beberapa yang perlu kalian persiapkan. Ya. Berkumpullah dalam kelompok kecil berdasarkan kartu yang didapat pada kegiatan sebelumnya. Secara berkelompok, kalian akan mendiskusikan dialog singkat berdasarkan situasi pada kartu yang kalian dapatkan. Buatlah dialog tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturlah pembagian peran dan lakukan latihan dialog sesuai peran masing-masing. Setiap kelompok nanti akan bermain peran secara bergiliran di depan kelas. Pikirkan akibat dari pelanggaran yang terjadi pada situasi yang dimainkan kelompok lain. Ya, tulis ya dalam buku tugas kalian. Guru kalian nanti akan memimpin diskusi bersama. Ya, seru ya. Kelihatannya seru banget nanti. Oke ya. Oke, ada bacaan judulnya tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Apakah ada tempat-tempat sekitar kalian yang memberlakukan peraturan tertentu? Ya, peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat ya. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, ya, malu, atau perasaan menyesal. Tidak tertulis. Pernahkah kalian mendengar peribahasa di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat, peribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya ketika kita pergi kemanapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat atau tidak tertulis ya, yang harus kita pahami dan patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Coba kita mengenal peraturan tertulis. Jalan raya perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini ditulis dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya, bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan lebih cepat. Begitu ya? Oke, nanti akan kita lanjutkan di bagian yang kedua.
Untuk kali ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, jangan lupa ya mampir ke medsosnya Bunda Syarifah. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.